Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mengenal rantai makanan melalui platform Canva. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Susilawati dan rekan saya Meli Karlina Sari beserta Silvi Sri Yulianti. Nah, yang pertama ada pembahasan mengenai Canva. Yang kedua, ada rantai makanan. Dan yang terakhir, mengenai pengenalan rantai makanan melalui Canva. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Canva terlebih dahulu. Nah, Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Canva terdiri dari dua jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Pada layanan berbayar, Canva menyediakan Canva Pro dan Canva for Enterprise. Canva didirikan di Perth, Australia oleh Melanie Perkins, Cliff O'Brien, dan Cameron Adams pada 1 Januari 2013. Pada tahun pertamanya, Canva mencatat pengguna sebanyak 750.000 orang. Saat ini, Canva memiliki 220 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 21 juta diantaranya adalah pelanggan berbayar. Kemudian di sini ada fitur utama Canva. Yang pertama, template siap pakai. Ribuan template dalam berbagai ukuran untuk kebutuhan seperti poster, feed, Instagram, presentasi, dan lainnya. Yang kedua, editor drag dan drop. Memudahkan pengaturan elemen desain dengan cara drag and drop. Yang ketiga, elemen desain. Itu berbagai gambar, ilustrasi, shapes, chart, stiker, frames, dan lainnya yang bisa dicari lewat keyword. Selanjutnya, Magic Studio dan AI Powered Design. Membantu membuat desain dengan AI cukup dengan menyebutkan keyword. Selanjutnya, penghapusan background. Menghapus latar belakang foto secara otomatis untuk diganti sesuai kebutuhan. Selanjutnya, color wheels. Mengubah dan menyesuaikan warna elemen desain agar sesuai tema. Text holders memindahkan dan mengatur teks desain dengan mudah untuk hasil yang menarik. Kemudian, desain kolaborasi. Fitur untuk berbagi desain dan mengerjakan secara tim. Selanjutnya ada animasi, yaitu untuk membuat elemen atau teks bergetar dengan berbagai efek animasi. Selanjutnya penyimpanan cloud. Penyimpanan desain agar bisa diakses kapan saja dan bisa diedit di aplikasi offline tertentu. Kemudian publikasi langsung, yaitu memungkinkan posting hasil desain ke media sosial seperti Instagram, Facebook, LinkedIn secara langsung. Dan yang terakhir ada brand kit. Menyimpan logo, warna, dan font agar desain selalu konsisten dengan identitas merek. Ini ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada mudah digunakan pemula, banyak template profesional, bisa digunakan gratis, akses dari mana saja, fitur kolaborasi, mendukung berbagai format desain. Dan ada kelemahannya juga, yaitu yang pertama, beberapa fitur dan elemen hanya untuk pengguna pro, tidak sefleksibel software profesional seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Dan yang terakhir, koneksi internet diperlukan untuk versi online. Di sini ada tips menggunakan Canva secara efektif. Yang pertama, gunakan template sebagai dasar desain agar cepat selesai.
Yang kedua, manfaatkan fitur Brand Kit atau di Canva Pro untuk mengkonsistensi warna dan font. Yang ketiga, simpan elemen favorit agar mudah dipakai ulang. Yang keempat, gunakan shortcut keyboard misalnya CTRL+D untuk duplikat elemen. Dan yang terakhir, ada eksplorasi fitur Magic Studio atau AI Canva untuk membuat desain otomatis, menulis teks atau menghapus background. Saya Meli Karlina Sari akan membahas mengenai rantai makanan. Materi rantai makanan diajarkan di kelas 5 SD di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Materi ini merupakan bagian dari topik ekosistem dan menjelaskan peristiwa memakan yang terjadi secara alami antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling memakan untuk mendapatkan energi dan bertahan hidup. Contohnya, rumput dimakan kelinci, lalu kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang. Komponen rantai makanan, yaitu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama yaitu komponen rantai makanan yaitu produsen. 1. Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Yang kedua, biasanya tumbuhan hijau karena memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Yang ketiga contohnya yaitu rumput, padi, jagung, pohon, alga. Yang kedua yaitu konsumen. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi makanan makhluk lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengurai. Yang pertama, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat hara atau tanah. Yang kedua yaitu contohnya jamur, bakteri, dan cacing tanah. Tanpa pengurai, bumi akan penuh dengan bangkai dan tumbuhan mati. Contoh rantai makanan di sawah. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Dan contoh rantai makanan di hutan adalah daun dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan sama elang. Contoh rantai makanan di laut. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar dimakan oleh hiu. Pentingnya rantai makanan, yaitu untuk menjaga kesinambungan ekosistem, membantu semua makhluk hidup mendapatkan energi, dan mengontrol jumlah populasi hewan dan tumbuhan. Halo, saya Silvi Sriwiyanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan rantai makanan melalui Canva. Nah, di sini kita akan masuk ke Google. Terus kita ketik Canva. Kita cari Canva. Selanjutnya kita ketik. Lalu di sini bisa dilihat ada desain, ada template dan AI. Dan menu pencaharian, ada pendidikan, presentasi, dan menu lainnya. Nah, di sini ada template. Lalu di menu kita bisa melihat menu template, menu foto, grafis, kreator, dan konten berbintang. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan Canva.
buat baru, presentasi, template, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke beranda. Di sini ada contoh tugas yang telah kita buat. Lalu kita masuk ke menu tugas kelas, masuk ke menu proyek, masuk ke menu template, masuk ke menu merek, dan ada menu lainnya, contohnya seperti AI Canva, aplikasi, perencanaan konten, dan desain school. Ada notifikasi, dan yang terakhir ada email. Kita masuk ke menu beranda lagi. Di sini kita ketik rantai makanan. Kita klik template. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah ada yang sesuai dengan rantai makanan. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan cari template yang sudah ada. Nah, jika sudah ada, kita akan menghapus judulnya, lalu diganti dengan judul rantai makanan. Lalu selanjutnya hapus lagi dan diganti dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Lalu ukurannya kita sesuaikan. Selanjutnya di slide kedua kita hilangkan gambar, lalu kita hapus lagi judulnya dan diganti dengan rantai makanan. Kita hapus lagi, diganti dengan pengertian. Lalu kita ubah ukurannya, menyesuaikan, lalu kita ganti materinya dengan materi yang sudah ada. Lalu kita ganti yang di bawah, kita menyesuaikan. Lalu di slide ketiga kita akan mengganti lagi judulnya, lalu diganti dengan komponen rantai makanan. Selanjutnya materinya kita hapus dan kita ganti dengan elemen. Kita akan cari persegi terlebih dahulu. Di sini ada bentuk, ada bingkai, dan ada foto. Kita akan pakai yang bentuk. Di sini kita akan pakai bentuk tadi, lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih. Lalu kita beri garis, sesuaikan.
hurufnya, lalu salin lagi, diganti hurufnya menjadi konsumen dan ilmu rayan. Lalu kita pergi ke slide keempat, kita hapus terlebih dahulu gambarnya, kita sesuaikan ukurannya, kita hapus huruf-hurufnya, lalu kita ganti dengan produsen. Selanjutnya materi kita akan sesuaikan, terus kita akan hapus, lalu diganti dengan materi yang sudah ada. Di sini kita sesuaikan ukurannya, lalu sesuaikan lagi, kita masuk ke mana elemen, kita ketik rumput, kita cari rumput yang sesuai, nah kita klik, lalu kita sesuaikan ukurannya, kita hapus lagi, kita ketik padi sawah, nah kita cari, lalu kita sesuaikan lagi, kita ketik lagi jagung, lalu kita cari mana yang sesuai, kita simpan di dekat padi, kita cari lagi pohon, kita klik, lalu sesuaikan ukurannya, simpan di dekat jagung. Nah, kita lanjut ke slide kelima, hapus dulu gambarnya, lalu pindah-pindahkan, hapus lagi, pindahkan, kita hapus lagi, huruf-hurufnya kita ganti dengan konsumen. Selanjutnya ada materi, kita hapus lagi, lalu sesuaikan ukurannya, dan lalu kita hapus materi yang tadi, kita ganti dengan materi yang sudah ada. Lalu kita sesuaikan ukuran hurufnya, menyesuaikan kotak, lalu kita balik lagi ke menu elemen, kita hapus, kita cari kelinci, yang sesuai, kita cari lagi sapi, kita cari lalu simpan di dekat kelinci, lalu kita cari lagi elang,
kita simpan lagi di dekat sapi. Selanjutnya slide ke-6 kita hapus lagi gambarnya, lalu kita hapus lagi huruf-hurufnya, kita bikin lagi dengan judul pengurai, lalu sesuaikan ukurannya. Kita lanjut ke teks, kita ketik lalu tambahkan subjudul, kita hapus, terus kita ketik makhluk hidup yang menguraikan. Kita sesuaikan, kita masuk lagi ke menu elemen, kita cari jamur, lalu klik, terus simpan di sini, lalu kita klik lagi bakteri, kita simpan lagi di dekat jamur, ukurannya disesuaikan, kita klik lagi cacing, kita cari, lalu simpan di dekat bakteri, ukurannya kita sesuaikan, lalu kita ke slide ke-7, kita ganti judul menjadi contoh rantai makanan, lalu kita hapus semuanya, kita tulis lagi, kita cari, ada rumput, kita klik, lalu simpan di tengah, kita masuk lagi ke elemen, kita cari lagi belalang, kita cari, kita klik, kita sesuaikan ukurannya, kita geser-geser, lalu kita cari lagi katak, kita klik, lalu sesuaikan ukurannya, kita cari lagi ular, kita klik, lalu kita sesuaikan ukurannya, kita cari elang, lalu sesuaikan lagi ukurannya, lalu kita ketik lagi decomposer, lalu pindah-pindah yang lain. Nah, selanjutnya kita ketik lagi petunjuk, kita cari, lalu
simpan, menyesuaikan dengan gambar, semuanya. Nah, jika semuanya sudah, kita pergi ke teks, lalu kita tambahkan sedikit teks isi. Kita hapus, lalu kita ganti dengan rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Lalu kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita ke slide 8. Di sini kita hapus halaman. Lalu kita balik lagi ke slide 7. Kita duplikat halaman. Kita hapus sawah tadi menjadi di hutan. Lalu kita hapus gambar yang tadi. Kita hapus huruf-huruf yang tadi. Lalu kita ganti dengan rumput, kelinci, ular, dan elang. Lalu kita lanjut ke menu elemen. Di sini kita cari rumput. Nah, kita lihat semuanya. Kita cari. Lalu kita simpan. Lalu kita cari lagi kelinci. Lalu kita simpan kelinci tersebut di dekat rumput. Sesuaikan ukurannya. Lalu kita cari lagi ular. Kita klik dan kita simpan. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita klik lagi elang. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan dulu tempat-tempatnya. Kita ketik lagi decomposer. Kita klik. Lalu sesuaikan ukurannya. Hapus. Kita ketik lagi petunjuk. Kita cari petunjuk yang tadi. Lalu sesuaikan ukurannya. Simpan. Mengarah ke kelinci. Lalu duplikat lagi. Kita atur-atur lagi hingga semuanya kebagian. Kita atur-atur lagi tempatnya. Nah, di sini kita klik balik horizontal. Nah, kita sesuaikan huruf yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke slide 8. Kita ketik kesimpulan. Lalu materinya hapus. Kita ganti dengan kesimpulan
materi yang sudah kita buat, kita ketik. Lalu kita sesuaikan. Hurufnya. Nah, yang terakhir kita ganti namanya dengan materi rantai makanan. Nah, kita ketik bagikan, lalu tampilkan. Nah, di sini kita putar otomatis, lalu tampilkan. Nah, di sini ada tampilan video yang telah kita buat. Nah, tadi kan ada menu bagikan. Nah, di bagikan itu ada seperti menu PDF, PPT, dan lainnya. Ayo kita perhatikan tampilan videonya. Kesimpulannya, jadi semua komponen dalam rantai makanan saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di alam. Nah, Canva adalah alat bantu pembelajaran visual yang efektif untuk menjelaskan konsep rantai makanan kepada siswa sekolah dasar. Dengan Canva, pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.